Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maesaro dari kelas 19C dengan NIM 41912100182 dengan Bapak dosen Bapak Sri Sukartononata Diharja SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemasaran produk tentang kerajinan tangan yang dipasarkan secara langsung dan tidak langsung. Di sini saya akan membahas tentang kerajinan tangan yang berbahan lunak. Nah, pengertian bahan lunak itu tersendiri yaitu bahan yang memiliki sifat fisik empuk atau lunak sehingga sangat mudah dibentuk. Contoh yang sering dipakai sebagai bahan dalam pembuatan produk kerajinan tangan yaitu sabun batangan, lilin parafin, tanah liat, dan lain-lain. Bahan lunak itu tersendiri memiliki dua jenis, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Pengertian bahan lunak alami yaitu bahan lunak yang diperoleh dari alam dan cara pengolahannya pun tidak dicampur dengan bahan buatan. Contohnya, saya tampilkan gambar di bawah ini. Ini contoh pembuatan kerajinan tangan dari bahan alami tanpa bahan buatan, seperti tanah liat, floor clay, dan bubur tisu. Setelah selesai membahas pengertian bahan lunak alami, mari kita masuk ke pengertian bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan yaitu bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Saya ambil 3 contoh dari bahan lunak buatan ini, yaitu ada lilin, gips, dan polymer clay. Selain ketiga contoh tadi, ada banyak ragam bahan lunak produk kerajinan dari bahan lunak ini. Nah, ini sangat beragam sekali, mulai dari karya kerajinan yang digunakan untuk kebutuhan fungsi pakai dan untuk hiasan. Nah, berikut ini contoh produk kerajinan dari bahan lunak. Ada kerajinan serat alam, ini dapat digunakan untuk kerajinan, dapat berasal dari pelepah pisang, eceng gondok. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara dianyam. Nah, contohnya itu ada tikar, keranjang, tempat lampu, sarung bantal, alas meja, topi, tas, dan dompet. Di sini saya ambil contoh dari kerajinan tangan serat alam, teknik menganyam. Selanjutnya yaitu ada kerajinan gips. Gips adalah bahan mineral yang tidak larut dengan air di dalam waktu yang cukup lama jika sudah menjadi padat. Kandungan gips tersendiri atas jenis zat hidrat kalsium, sulfat, dan beberapa mineral. Nah, ini termasuk ke dalam contoh kerajinan tangan yang memakai bahan lunak buatan. Selanjutnya yaitu ada kerajinan bubur koran. Kerajinan dari bubur koran ini dapat dibuat dari sisa-sisa koran yang sudah tidak terpakai. Koran yang sudah tidak terpakai dibuat bubur dan dicampur kanji untuk memudahkan pembentukan menjadi kerajinan. Adapun contoh dari pembuatan bubur koran ini menjadi topeng, bingkai foto, tempat alat tulis, dan lainnya. Nah, di sini ada contoh bingkai foto hasil dari karya kerajinan bubur koran yang sudah dibahas. Nah, selanjutnya ada kerajinan dari tanah liat. Tentunya ini udah tidak asing lagi bagi kita ya, karena banyak sekali kerajinan dari tanah liat yang kita pakai untuk sehari-hari. Nah, kerajinan yang dibuat dari bahan tanah liat bisa dikenal orang dengan kerajinan keramik. Nah, kerajinan keramik merupakan karya kerajinan yang dibuat dari bahan baku tanah liat yang telah melalui berbagai proses sedemikian rupa. Dipijat, butsir, pilin, pembakaran, dan glasir, sehingga dapat menghasilkan barang atau benda pakai maupun benda hias yang indah. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah tidak asing lagi bagi kita, seperti piring dari kerajinan tanah liat, kuali, dan lain-lain.
Sudah saya jelaskan mengenai kerajinan dari bahan lunak, yaitu bahan lunak alami, bahan lunak buatan, dan tadi juga ada berbagai macam contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke strategi pemasaran produk ini, yaitu menggunakan strategi pemasaran langsung dan tidak langsung. Karena contoh strategi pemasaran langsung itu bisa dengan mengikuti pameran atau bazar. Nah, ini bisa banget diikuti kalau misalkan ada pameran atau bazar untuk mengenalkan produk yang kita buat. Jadi, semua orang bisa mengenal dan melihat hasil karya kita sendiri secara langsung. Selain harus menguasai strategi pemasaran langsung, kita juga harus menguasai strategi pemasaran tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan pemasaran online. Karena perkembangan teknologi saat ini membuat media sosial menjadi sarana yang tepat dalam melakukan kegiatan pemasaran. Nah, selain murah, cara ini juga terbukti efektif untuk mempromosikan suatu produk ya. Oleh karena itu, gunakanlah media online untuk memasarkan produk kerajinan Anda. Seperti kita membuat akun sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya untuk memasarkan produk yang kita buat. Nah, itulah presentasi dari saya mengenai pembuatan kerajinan tangan yang memakai bahan alami, bahan lunak buatan, serta strategi pemasaran langsung dan tidak langsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.